Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Tujuannya adalah supaya kalian bisa mengembangkan kemampuan komunikasi kalian dengan orang lain. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, berasal dari kata komunis yang berarti sama atau sama makna. Komunikasi merupakan kegiatan manusia menjalin hubungan satu sama lain. Selain itu, komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, di mana terjadi proses pembentukan, penyampaian, dan penerimaan pesan. Komunikasi interpersonal merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi di dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan mengirim pesan seseorang itu akan berbeda. Bisa berupa ucapan secara langsung maupun melalui perantara. Pesan yang diterima kemudian akan diolah oleh sistem syaraf dan diinterpretasikan. Setelah itu, pesan dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi. Dalam komunikasi itu ada unsur apa saja? Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pemberi pesan atau informasi, yaitu orang yang memberi pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran. Dapat berupa tatap muka atau berbantu alat. Tatap muka biasanya secara langsung berbicara. Jika berbantu alat, berarti menggunakan contohnya seperti handphone. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan atau informasi. Dan yang paling penting adalah adanya respon atau feedback dari orang lain. Nah, dalam komunikasi itu sebaiknya memang ada timbal baliknya, ada responnya yang bisa diterima oleh kedua orang yang menjalin komunikasi. Untuk apa sih kita berkomunikasi? Ya, jadi dalam komunikasi kita bisa membangun relasi, hubungan, atau membangun keakraban dengan orang lain. Jadi melalui komunikasi mungkin ada yang merasa kesepian ataupun depresi, tapi melalui komunikasi kita bisa lebih akrab gitu. Kita bisa meningkatkan rasa kebahagiaan. Nah, kita bisa saling mengerti satu sama lain dan akhirnya terjadi relasi yang akrab seperti itu. Nah, yang kedua adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Mungkin kita pernah berpikir untuk membujuk orang lain atau mengajak orang lain untuk berperilaku tertentu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara komunikasi. Yang ketiga adalah untuk membantu orang lain. Melalui komunikasi, kita bisa membantu orang lain. Tanpa adanya komunikasi, kita tidak tahu apakah orang lain membutuhkan bantuan kita ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah untuk hiburan. Jadi, melalui komunikasi juga bisa menghibur diri, bisa menghibur orang lain, seperti itu. Kalau menghibur diri, misal kita bisa mendengarkan lawakan-lawakan, pembicaraan yang lucu, ataupun kita bisa mendengarkan musik. Nah, kalau misalnya untuk menghibur orang lain, kita bisa mengutarakan lelucon ataupun kisah-kisah lucu yang menarik. Nah, jadi ini adalah atau komunikasi adalah bisa menjadi sarana untuk hiburan. Nah, selain itu, dengan komunikasi bisa memperlancar sosialisasi kita terhadap orang lain. Kita bisa beradaptasi yang lebih baik dengan orang lain. Seperti itu. Dalam komunikasi interpersonal, ada apa saja sih? Yang pertama ada keterbukaan. Jadi, keterbukaan adalah mampu terbuka kepada orang lain saat kita akan berkomunikasi. Seperti itu. Lalu yang kedua, bisa merespon secara jujur dan terbuka terhadap apa yang diucapkan orang lain. Dan yang ketiga, kita dapat mengungkapkan perasaan dan gagasan kepada orang lain. Jadi, orang yang diam atau tidak kritis atau tidak tanggap
Nah, biasanya adalah hal yang menjemukan. Jadi, mengapa kita perlu terbuka? Supaya proses komunikasi terjalin dengan bagus, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memperlihatkan keterbukaan-terbukaan kita secara spontan. Mengapa kita sulit terbuka saat berkomunikasi? Yang pertama, mungkin seseorang belum bisa berinteraksi dengan baik, belum saling jujur, dan belum saling terbuka. Dan yang kedua, mungkin mereka belum siap untuk menerima perbedaan pandangan. Dan yang ketiga, belum bisa mendengarkan dan merespon dengan tulus. Jadi, saat kita berkomunikasi, kita perlu untuk berinteraksi secara jujur dan terbuka, supaya terjalin komunikasi yang terbuka. Lalu, kita harus siap untuk menerima berbagai perbedaan pandangan atau pendapat dari masing-masing orang. Nah, setelah itu, kita bisa meresponnya secara tulus. Selanjutnya adalah empati. Empati adalah merasakan dan memahami perasaan dan sikap orang lain. Yang kedua, empati itu bisa diungkapkan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Jadi, dalam empati kita bisa merasakan sesuatu seperti orang lain yang mengalaminya. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Nah, hal ini bisa kita ungkapkan kepada orang lain dalam bentuk kata-kata ataupun gestur kita, yaitu nonverbal. Mengapa kita sulit untuk berempati? Karena kita terbiasa untuk membuat solusi dari setiap masalah. Kita mendengarkan itu untuk memberi saran, padahal belum tentu semua masalah yang diceritakan atau yang dikomunikasikan orang lain itu perlu saran kita untuk diselesaikan. Bisa jadi orang itu hanya perlu untuk didengarkan atau memang butuh saran. Kita perlu melihat waktunya kapan tepat untuk memberi saran, kapan waktu yang tepat untuk mendengarkan, seperti itu. Selanjutnya adalah sikap mendukung. Sikap mendukung itu bisa dengan cara kita memberi dukungan kepada orang lain dan menerima pendapat dari orang lain. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan yang terdapat sikap saling mendukung. Jadi kita bisa untuk memberikan dukungan-dukungan yang memang diperlukan oleh orang lain saat kita berkomunikasi. Selanjutnya adalah sikap positif. Sikap positif itu dapat ditunjukkan dengan berpikir positif terhadap orang lain, bukan prasangka ataupun curiga. Dan juga bersikap positif seperti kerjasama memecahkan masalah atau membantu menyelesaikan masalah. Individu yang mengkomunikasikan sikap positif itu biasanya akan bisa menyatakan sikap positifnya, dapat mendorong orang lain untuk menjadi teman saat berinteraksi. Seperti itu. Jadi, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif, baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan itu bisa ditunjukkan dengan menghargai perbedaan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan timbul perasaan akrab atau nyaman. Tidak akan ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal, tapi komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak itu sama-sama bernilai dan berharga. Jadi, saat berkomunikasi kita tidak bisa timpang atau berat sebelah, lebih mementingkan diri kita dibandingkan orang lain. Dan situasinya itu harus setara, seperti itu. Jadi, komunikasi interpersonal itu sebenarnya merupakan proses sosial di mana orang-orang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Nah, proses saling mempengaruhi ini merupakan proses yang bersifat psikologis. Karenanya, merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia, seperti itu. Jadi komunikasi itu adalah ikatan-ikatan psikologis antara orang yang satu dengan orang yang lain melalui komunikasi. Apa pentingnya komunikasi bagi kita?
Yang pertama, bisa membantu perkembangan intelektual dan sosial. Jadi, perkembangan kita itu kan dari bayi, bahkan dari dalam kandungan hingga kita dewasa. Nah, pola hubungan kita adalah akan semakin meluas. Jadi, hubungan kita dengan orang lain pun akan semakin meluas. Dimulai dari awal yang kita bergantung dan berkomunikasi hanya pada ibu ataupun orang tua di rumah. Jadi, lingkungan komunikasi kita ke depannya semakin luas dengan bertambahnya usia seseorang. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, perkembangan intelektual dan sosial pun akan semakin meningkat. Jadi, kita bisa berbagi pikiran dengan orang lain, bertukar pikiran seperti itu, dan meluas pergaulan sosial. Yang kedua, membentuk identitas atau jati diri. Kita jadi tahu pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar, kita akan mengamati, memperhatikan, mencatat semua tanggapan yang orang lain berikan terhadap kita. Jadi kita bisa menjadi tahu pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, berkat komunikasi dengan orang lain, kita bisa menemukan jati diri, yaitu mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Yang ketiga adalah memahami realitas lingkungan sosial di sekeliling, membandingkan kesan dan pemahaman orang lain. Nah, seorang anak itu perlu membandingkan kesan-kesan dan pemahaman orang lain tentang suatu realitas. Jadi kita bisa melihat faktanya lingkungan sosial di sekeliling kita itu bagaimana. Nah, tentunya akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal melakukan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah kesehatan mental. Jadi orang itu perlu untuk dikonfirmasi atau diterima oleh orang lain, yaitu pengakuan dari orang lain. Nah, jadi seseorang itu dikatakan sehat apabila kualitas hubungannya itu adalah baik. Nah, jadi dengan berhubungan dengan orang lain, kita bisa bicarakan berbagai macam hal, termasuk mengatasi masalah, mengatasi kecemasan, rasa sedih, ataupun frustrasi. Nah, jika kita menarik diri dari orang lain, tidak jarang kita menjadi kesepian atau bahkan depresi. Nah, jadi untuk mendapat kebahagiaan itu kita perlu konfirmasi dari orang lain. Nah, jika kita ditolak, biasanya itu membuat kita akan susah atau sulit untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Jadi, kenapa uh, komunikasi itu adalah berpengaruh terhadap kesehatan mental diri kita. Ya, selanjutnya kalian bisa melihat tayangan video ini. Jadi video ini berisi tentang aspek-aspek komunikasi, baik keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, maupun kesetaraan. Seperti itu. Aku mau cerita dong. Ya, cerita apa? Iya, kalian tahu kan, Feby? Iya sih, Feby. Iya, masa kemarin gue kan ke sekolah nih, terus pagi-pagi gue kan datang agak siang ya. Terus mereka tuh lagi pada kumpul-kumpul gitu. Tapi lo tau nggak, pas gue jalan, mereka tuh kayak Terus kayak apa? Ani, itu Intan lagi cerita juga, dia mah nggak didengerin. Iya, denger si Baby kan. Apa? Baby kan? Kenapa? Kenapa emang dia? tuh kan Kan? Emang dia kenapa? masa Emang dia kenapa sih? Makanya simpan dulu HP-nya. Tantang. Simpan dulu HP-nya, yuk kita dengerin dulu ceritanya. Iya. Kenapa sih? Kenapa sih Baby? gini loh. Jadi kemarin kan gue tuh ke sekolah nih, udah gitu gue datang nih agak siang. Mereka tuh udah kumpul banyak tuh, si geng Ceriwis, Feby dan kawan-kawannya itu. Biasalah anak-anak sok kecapekan gitu kan. Terus gue lewat nih, mereka tuh kayak sengaja suaranya tuh gede-gedein gitu loh. Dia tuh body shamingin gue gitu loh. Masa gue dikatain katanya gue terlalu kurus lah, terus berat badan gue nggak ideal lah. Mereka nggak ngaca gitu loh. Beneran mereka ngomong kayak gitu? Kok lo ketawa sih, nih?
Apa yang lucu sini lo tawain gue lo? Kenapa? Kenapa coba lu ketawa? Lagian kayak gitu doang lu baper Tan. Udah, gak usah dipikirin. Orang kayak gitu mah udah cungkring juga. Anggap aja dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Tuh kan bener kan, aneh aja mikirnya gitu. Badan dia juga yang gak bagus-bagus banget lah Iya, gitu. gak usah. Nah, gini lah, bukannya baper ya gue gitu, tapi coba aja lo pikirin gitu loh, kalau posisi lo dalam posisi gue yang jalan sendirian, jadi tontonan pusat perhatian teman-teman sekelasan gara-gara tuh mulutnya tuh cewek gitu kan. Ya gue kesel banget lah rasanya gitu. Iya sih, gue juga ngebayangin sih kalau jadi Intan. Apalagi waktu itu lo sendirian kan ya di situ. Iya, gue sendirian gitu loh. Jadi kan gimana ya? Perasaan gue tuh rasanya tuh pingin ngegebrak meja dia gitu loh, gebrak gitu pingin gue. Greget gue tuh rasanya. Iya, kebayang sih gue kalau jadi lu. Udah kesel ya. Terus lu malu juga gak sih? Gue jalan nih situ, gue sendirian, udah gitu mereka ngata-ngatain gue, suaranya kenceng, otomatis kan teman-teman sekelasan denger dong, ya malu lah gue gitu loh. Terus mereka tuh langsung, teman-teman gue yang lain tuh langsung ngelirik gue kayak agak-agak ya ketawa kecil gitu, kayak lo nih sama pecis. Sekarang mah gini aja, gue juga pernah sih bermasalah, gue dikatain gembrot segala macem, gue labrak aja langsung, apa-apaan lo. Sekarang dia buktinya takut sama gue, udah mendingan lo kayak gitu aja. Ya Nggak usah beda lah, dipikirin. gak bisa disamain. Perasaan lu, perasaan Intan. Lu sama Intan kan beda. Iya Gak bisa juga disamain. Iya juga sih, beda ya. Gue tuh rasanya pengen banget ngata-ngatain mereka balik gitu loh, biar gue puas gitu rasanya. Tapi salah gak sih menurut kalian kalau gue kayak gitu? Ya nggak salah juga sih. Apalagi waktu itu kan emang posisinya lo lagi kesel banget. Iya sih, gue kesel banget gitu. Tapi ya memang masih gue sabar-sabarin aja sih sampai gimana ya, gue nahan rasanya, gue tuh gondok banget gitu loh. Mulut mereka gitu kok bisa banget ngata-ngatain gue kayak begitu tanpa mereka tuh sadar dirinya itu kayak gimana gitu loh. Ya udahlah, sebenarnya sih gue salut sama lu Tan, lu bisa dalam kondisi emosi lu bisa sabar ya. Kalau gue sih nggak mungkin bisa sabar itu. Iya benar juga sih kata Ani gitu. Gue juga setuju tuh apa kata Ani. Itu tuh meskipun kondisi lu waktu itu lagi kesel ya, tapi lu tuh masih sabar gitu, masih bisa nahan emosi tuh udah bagus sebenarnya. Iya sih gitu ya, gue udah sabar-sabarin sih memang saat itu gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, tuh besok-besok makhluk berulah lagi hal yang sama, gue mesti ngapain dong? Ya kalau menurut gue sih gak usah dibales, gak usah ngapa-ngapain, kita berbuat baik aja ke mereka gitu, meskipun merekanya ke kita kayak gitu. Soalnya ya nggak baik juga lah kita body shamingin orang, jangan mau lah kayak mereka, apalagi mereka gitu kan orangnya. Iya sih, kalau gue shamingin dia juga gitu kan, ya apa bedanya gitu ya gue sama mereka gitu ya. Iya nggak ada bedanya. Kalau menurut gue sih Tan, mendingan labrak aja orang kayak gitu, biar sekali-kali mulut comelnya kebungkam, dia kasih pelajaran aja. Ih, jangan begitu tahu, udah tahu mereka kayak gitu orangnya. Terus mereka juga kan nggak nyebutin nama kan, kata Intan kan tadi kayak gitu. Iya sih. Iya nggak nyebutin nama, terus nanti kalau misalnya dia ngebalik-balikin bilangnya kita apa gimana, ntar mereka permaluin kita lagi. Iya ya, ntar disangkanya kita yang Iya. baperan juga gitu. Iya. Itu mah sindiran kan, tapi ya terserah lu deh Tan. Gue sih salut ya malu, cuma kalau gue jadi lu, gue mah langsung gue hajar tuh. Iya sih, ya semoga aja sih memang mereka sadar gitu ya, kedepannya nggak body shamingin orang lagi gitu. Apalagi kan yang gue tahu nih ya bukan cuma gue doang sih yang udah pernah jadi korbannya tuh anak-anak itu gitu. Jadi ya memang benar. ya sudahlah gitu, biar aja lah mereka seperti itu, yang penting gue nggak kayak gitu ya. Iya, iyalah. Gue kesini kan mau refreshing nih tadinya sama kalian gitu. Ya nggak apa-apa lah, slow aja, woles. Udah abis ini nanti kita keluar aja yuk, jalan yuk, kita refreshing otak nih biar nanti lu nggak kesel lagi juga. Terus kalau misalnya nih ya kita ketemu atau misalnya kita tiba-tiba atau gue nih diledekin lagi nih, gimana? Ya lu tenang aja, nanti kalau misalnya mereka kayak gitu lagi, tenang, kita ada di dekat lu, kita akan selalu dukung lu, dan terutama ada Ani yang maju.
Lu aja ya nih. Gue, lu berdua gimana? Gue ada tetep di belakang lu tapi Tenang, gue juga ada. Tapi gue di belakang Kania ya. Gini, kalau misalnya dia sempet nyebut nama lu, Tan, tenang, ada gue. Mereka pikir gue berani apa? lu mah cemen lu. Gua kira- Katanya kemarin gitu, katanya ya udah pernah diituin labrak juga. Iya, udah. Ya udah Nanti cus kita lah. selesaikan. Iya. Ayo, Mau kemana? yuk. Yuk. Apa? Kita makan dulu. Seblak. Nyeblak apa? Nyeblak. Apa dong?